Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Antar Baru 1 Bapak Rosman SPP Muslim. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN Antar Baru 1. Yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru yang sebagian besar ada di kelas, sebagian besar ada di luar mengurusi anak-anak. Seharusnya ibu guru berjejer di sini supaya manis bapak ibunya, kemudian orang tua murid melihat, oh bapak ibunya semangat semuanya. Tapi tidak mengapa, karena memang anak-anak seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ibu wali orang tua murid serta anak-anak Bapak yang saya sayangi. Pertama dan utama, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta inayahnya menjelang sehari ini kita dapat melaksanakan atau bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan, pelepasan dan sekaligus kenaikan kelas 1 sampai 5. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga di akhir kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ucapan maaf dari Ibu Korwil bidang pendidikan Kecamatan Marbahan. Beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang rapat acara di kabupaten, sehingga mewakilkan kepada ulun untuk hadir di tempat yang berbahagia ini. Mendengung Pak, jadi di stop dulu ini. Bapak Ibu, kita patut bersyukur dan memberi apresiasi yang luar biasa kepada SDN Antar Baru 1, terutama kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir di sini, yang telah bersemangat sekali untuk menyaksikan pelepasan anak-anak kita. Inilah dukungan moral yang luar biasa Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, di antaranya komunikasi kita dengan orang tua murid itu seperti apa. Contohnya vaksin. Apabila kepala sekolah memandangkan itu kesampaian kalau tidak ada momen seperti ini. Apabila kepala sekolah menyampaikan kiat-kiat sekolahan, visi misihan, kalau sampean tidak ada di sini. Nah, inilah momen yang sangat bagus untuk Bapak Ibu pada hari ini. Antusias daripada Bapak Ibu guru dan orang tua wali murid serta undangan lain luar biasa. Bapak Ibu, kita patut bersyukur yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Patut bersyukur apa Bapak Ibu? Karena kita bisa bertatap muka dalam hal pelepasan dan pengukuhan seperti ini. 2 tahun sudah kita terbelenggu oleh tadi yang dikatakan pingsanak yang ada perlu diragu tadi, COVID-19 tadi.
2 tahun kita terbelenggu itu, perpisahan tidak ada, pelepasan tidak ada, kita cuman melihat rapot, melihat ijazah saja. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka, menyaksikan kebahagiaan anak-anak kita dalam momen seperti ini. Ini awal dari langkah anak-anak kita untuk diberi motivasi, diberi sport, supaya anak-anak kita tuh lebih nantinya daripada kita. Makanya kita harus punya prinsip Bapak Ibu, punya cita-cita. Orang tua tuh semua punya cita-cita. Mudah-mudahan anak-anak kita itu melebihi dari kita. Itu harus jangan sama dengan apalagi lebih buruk daripada kita. Jadi Bapak Ibu harus punya prinsip seperti itu. Bersyukur yang kedua Bapak Ibu, kita sudah bisa tatap muka daripada pembelajaran. Biar Bapak Ibu wali murid pernah kalau jadi guru, Bapak Ibu itu bukan bekas tapi pernah guru. Selama tengah 2 tahun Bapak Ibu jadi guru. Betapa sulitnya kalau Ibu itu namanya kemarin adalah BDR, belajar dari rumah. Sekolah itu cuma memberi soal, diambil oleh kuitannya, diambil oleh anak didik kita, dibawa ke rumah. Apa yang terjadi di rumah? Pak, ini tugas hari ini, kerjakan nak. Mana mau anaknya? Anaknya tuh haur main HP, ibu bapaknya yang mengerjakan soalnya. Ya kalau itulah kejadiannya Bapak Ibu. Merasakan Bapak Ibu menjadi guru betapa sulitnya. Oleh karena itu kita patut bersyukur bisa menitipkan anak kita ke Bapak Ibu guru, terutama SDN Antar Barongsai 1 ini yang hebat. Ya, kalau nah itu. Jadi bersyukur kita alhamdulillah dapat bertatap muka, terutama momen-momen yang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak hal yang harus Bapak Ibu ketahui daripada program-program pemerintah. Program pemerintah adalah sekarang itu mencanangkan anak didik kita yang Pancasilais. Alimnya pada itu. Pancasilais itu kayak Pak Garam, dia kan sudah pernah mengecap bangku sekolah. Udah tertawa tadi Pak, kalau naik kelas bangkunya jangan dibawa. Belum kira dibawa kulit juga. Sekalinya dibawa ke dalam kelasnya. Mudah-mudahan tahun ini tidak pelan. Jadi program pemerintah itu tadi itu kebanyakan adalah harus keterlibatan orang tua wali murid terhadap proses pembelajaran. Kenapa? Karena tanggung jawab anak-anak kita di dalam mengecap pembelajaran itu adalah yang pertama adalah tanggung jawab orang tua siswa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sampean punya anak umur 3 sampai 6 atau 5 tahun dititipkan ke TK aja kalau dititipkan kalau umur 6 tahun sampai 12 tahun dititipkan ke SD. Nah hari ini dilepas oleh kepala sekolah, nanti dilepas nanti ambil kembali mau dilepas tuh ambil kembali dan disuruh melanjutkan pula melanjutkan. Jadi tanggung jawab pendidikan itu yang pertama oleh orang tua Pak wali murid masing-masing atau pendidikan di keluarga. Di sekolah itu berapa jam? Nah paling lama itu 7 jam. 7 jam itu gini. Kalau di proses pendidikan itu 35 menit aja 1 jam aja boleh. Nah selebihnya adalah pendidikan orang tua di rumah. Nah diarahkan kemana anak kita, dimotivasi kemana, atau dibiarkan saja bermain, atau kita bawa ke sawit 2-3 bulan hanya datang. Nah
itu masalahnya gue. Jadi sampean itu bagi kurang-kurang muli motivasilah anak kita, jangan sampai usia perkembangan itu 0 sampai 9. Usia pendidikan, kalau pendidikan itu Bapak Ibu itu tidak ada usia, mulai 0 sampai ke liang lahat pun masih kita disuruh belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan itu oleh masyarakat. Bapak Ibu hidup di lingkungan masyarakat, terutama desa Anta baru satu. Banyak suku, bangsa dan sebagainya. Itu jadi satu hajar bangsa Indonesia Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat anak-anak kita di usia pendidikan, di usia sekolah, SD khususnya, umur 6 sampai 15 tahun, itu kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan kelakuan anak-anak kita itu mohon ditegur, apalagi bergaul dengan anak-anak yang sudah misalkan rusak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu semua masyarakat itu bertanggung jawab, jangan melihatkan saja ya Bapak Ibu seperti ini kan termasuk untuk motivasi bagi anak-anak kita. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan itu adalah oleh pemerintah. Nah, pemerintah terbukti baik. Kenapa? Pemerintah itu cuma menyediakan gedung. Silakan gedung dikelola. Kalau kurang baik boleh komite. Selama 2 tahun kita berandai baik. Kenapa? Ada boleh mulai dari saber pungli kemarin komite tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena ada saber pungli. Yang kedua karena ada COVID. Jadi berandai kita coba baik. Berandai kalau ulun ketua komite juga gue di SDN Marban 1. Nah, sekarang pasif karena tadi yang pertama kena sabar pungli, ngalih memungut-mungut tuh awas-awasnya, luas-luasnya. Yang kedua karena sabar karena ada COVID-19, jadi kurang aktif. Jadi pemerintah tadi Bapak Ibu menyediakan sarana dan prasarana, terutama gedung. Nah, gedung artinya masyarakat itu harus ikut memelihara gedung kita yang sudah dibangun ini, dijaga. Contoh apa Bapak Ibu? Tidak serta-merta gedung itu dibangun, uitnya nggak ada wajarnya kepala dinas, uitnya banyak ke COVID-19. Contoh di mana? Bulu Benteng 1 berapa tahun aja dibangun, itu hingga dapur ya kalau. Nah, kemudian di Cirebon, di mana itu di Cirebon itu terbakar sekolahan sudah 2 tahun ada juga dibangun. Nah, itulah sulitnya Bapak Ibu, karena anggaran pemerintah itu mengaku kurang. Oleh karena itu masyarakat harus menjaga. Nah, itu. Jadi sarana-sarana yang disediakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah itu menyiapkan guru-guru kita. Nah, guru-guru kita itu Bapak Ibu itu termasuk tanggung jawab pemerintah. Makanya sekarang Bapak Ibu sudah pemerintah itu punya program, tidak ada lagi mangkat guru honor. Nah, tidak ada lagi. Yang sekarang diangkat adalah sistem guru kontrak, namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3. Nah, apabila guru itu nantinya dilihat, ditiring, dievaluasi oleh kepala sekolah, oleh masyarakat itu bukan juga Pak. Dia jangan khawatir, ikuti saja guru-guru itu. Nah, pekerjaan kesehariannya harus di warung makan, harus di kemana ya kisah harus terus depan misalnya boleh aja kita sharing malah. Nah, itu gunanya nanti untuk mengevaluasi guru-guru kita yang kurang aktif supaya aktif. Apabila nanti guru P3K itu tidak ada misalkan istilahnya nih itu kurang pas, maka nanti kontraknya pun akan dicabut baik selama 5 tahun. Selama 5 tahun guru P3K itu akan kembali
mendaftarkan diri atau memperpanjang. Dan apabila ditemukan hal-hal yang kurang diinginkan, bisa diberhentikan. Coba kalau pegawai negeri sulit sulit untuk diberhentikan. Oleh karena itu sekarang sudah zamannya bahwa pegawai negeri jarang diangkat, tetapi sudah mengangkat guru kontrak. Nah, itu tadi. Di mana-mana seperti itu, di perusahaan, di sawit banyak kontrak. Mereka kontrak itu tidak kalah bulik, gue paling bulik ya lari melarikan diri ya. Kalau nantilah gunanya supaya benar-benar pegawai dengan yang jujur-jujur. Nah, itu. Bapak Ibu nanti jangan terkejut karena konon katanya itu ganti menteri ganti kurikulum. Nah, kalau Kementerian Kemendikbud dan Teknologi ini, Bapak Ibu, itu kurikulumnya namanya kurikulum merdeka. Ayo dia. Kurikulum merdeka itu merdeka tadi Bang, sekehendak Bang. Dalam artian sekehendak itu ada rambu-rambunya, bukan sekehendak turun sekolahan itu ada. Cara pembelajarannya itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Dan kurikulum ini banyak menitik beratkan kepada kerjasama dengan orang tua. Nanti anak-anak kita itu akan diberi buku, diberi modul, dipinjami, makanya belum jual, makanya kur 13 itu. Bapak Ibu di rumah, orang tua murid, apabila anak-anak kita itu membawa buku pinjaman dari guru, 4 belajar ibunya atau ibunya yang mempelajari anaknya, nanti di sekolah tinggal diteruskan, dikembangkan. Jadi istilahnya sekarang pendidikannya itulah disesuaikan dengan perkembangan atau bakat minat siswa. Jadi sementara ini kan klasikal, drill, dicekoki ya bahasa Jawa lah. dicekoki terus dengan materi itu tadi. Ada bisa kan? Apa masuk karena itu selalu harus habis buku paket. Pendidikan sekarang tidak seperti itu. Disesuaikan dengan bakat minat. Bakatnya apa, minatnya apa. Makanya tidak ada semua orang itu ada jadi kewirausahaan, ada kewirausahaan bertahan, karena ya tadi bakat minatnya tadi beda. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita di sini ada yang jadi presiden, kalau dari gubernur, jadi bupati, cita-cita boleh aja gue dorong anak-anak kita dan seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf itulah. Program pemerintah itu menurut survei pendidikan kita itu menurun karena COVID. Yang kedua akhlak anak-anak kita ini semakin terpuruk karena adanya apa Bu, Ibu, kemajuan teknologi. Coba Bapak Ibu lihat, ada yang memegang HP, semuanya hampir memegang HP. Awasi anak-anak kita itu Bapak Ibu, diawasi. Kalau perlu dijadwal. Pagi sampai jam sekolah pulang tidak boleh megang HP. Asar sampai maghrib sampai isya ada boleh megang HP. Nah, supaya anak-anak kita itu kada terracuni oleh HP tadi. Dulu kada kawai menerapkan itu terus terang aja. Di rumah itu sudah datang semua bro masuk kamar, ya sudah seharian HP aja yang ditinggal. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu punya titik sendiri bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terracuni oleh dunia maya. Dunia maya itu macam-macam tadi Bapak Ibu. Kalau masalah membuka HP kemudian belajar untuk kemajuan anak-anak kita, alhamdulillah ya. Tapi harus
mengawasi anak kita itu dalam penggunaan gadget, penggunaan HP itu. Pemerintah akan me-output siswanya atau peserta didik itu menjadi siswa yang Pancasilais sekarang Bapak Ibu. Nah, kali kalau urusannya Pancasilais itu. Nah, oleh karena itu peran orang tua, peran guru, peran masyarakat dan seterusnya itu sangat penting. Dan pendidikannya tersendiri nanti Pak, ada namanya intrakurikuler. Pendidikan kita ini dibagi dua sekarang. Intrakurikuler itu yang bahasa Indonesia, IPA, IPS, agama, itu namanya intrakurikuler. Nanti ada juga yang namanya pendidikan profil pelajar Pancasila tersendiri. Itu semuanya untuk praktek baik dalam artian anak-anak kita dibimbing oleh Bapak Ibu guru itu mencoba sesuatu yang baik dan baik. Itu pelajarannya tersendiri dalam 1 minggu 2 jam. Bapak Ibu guru akan mendidik anak kita itu supaya menjadi profil pelajar Pancasila. Nah itu program pemerintah. Dan mulai tahun ajaran baru 2022-2023 ini diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4 untuk namanya ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Untuk tahun pelajaran 2022-2023 itu dimulai tanggal 11 tahun ajaran baru ini dimulai tanggal 11 Juli. Pian hari ini bagi rapor libur. Silakan tadi ada vaksin, ada apa terbang ke Jawa ada apa gue. Tanggal 11 masuk lagi namanya tahun ajaran baru. Sudah diterapkan namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah itu Bapak Ibu program pemerintah. Bapak Ibu mohon maaf belum banyak, kalau bilang ini belum pesan dan kesan lagi, masih program pemerintah aja. Tahun 2019 setelah Mas Nadiem naik tadi itu dirubah cara daripada pemerintah itu mengukur kemajuan pendidikan di Indonesia. Dulu namanya ujian nasional. Kalau di kelas tingkat tinggi ujian nasional berstandar komputer, makanya pakai komputer. Nah, kalau sekarang itu sudah dirubah menjadi ujian sekolah, yang membuat soalnya pihak sekolah, yang menentukan kelulusannya satuan pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu nanti bawa tisu, kalau pina ada yang ada nangis kalau pina ada yang ada lulus, biasanya nangis gue kalau berpisah ini ulur nangis terus terang aja, makanya ulur siap tisu sudah. Oke, apalagi anak-anak kita nanti ya kalau pas menyanyi lagu perpisahan sama terharu kita nangis kan betul. Jadi mulai tahun 2019 itu sudah kebijakan itu sudah oleh sekolah satuan pendidikan masing-masing. Halo, hai Bu, anak kita tuh pada di sana, kenapa? Seharusnya ada di sana karena ada nanti pesan untuk anak-anak kita. Bapak ibunya ada muat ruangan harus nggak ya kan nih? Mau di lapangan pakai tenda malah selajur mengawal. Jadi program pemerintah tadi sudah dirubah seperti itu. Kemudian untuk melihat kemajuan pembelajaran atau kemajuan daripada pendidikan, dunia pendidikan di setiap satuan pendidikan itu ada namanya sekarang AN Pak, Asesmen Nasional. Siapa yang dites?
Siapa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah siswa kelas 5, bukan kelas 6 lagi, tapi kelas 5. Namanya asesmen nasional. Itu nanti yang akan dibuat oleh pemerintah sebagai bahan untuk maju tidaknya suatu pendidikan di suatu wilayah. Oleh karena itu, Bapak Ibu wali murid, apabila punya anak yang usia naik kelas 5 itu nanti akan diasesmen oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, oleh karena dibantu supaya rapot, namanya rapot mutu pendidikan gue. Jadi setiap sekolah itu punya rapot, bukan anak-anak kita aja yang punya rapot, sekolahan punya rapot. Rapot untuk tahun 2021 karena 2022 ini belum, karena nanti Oktober baru ada asesmen untuk anak-anak kita kelas 5. Rapot yang sudah muncul itu tahun 2021. Kebetulan pada saat itu masih suasana COVID-19. Sarana kita masih kurang pada saat itu. Karena apa? Karena untuk asesmen anak-anak kita itu perlu laptop juga. Perlu laptop 5 boleh. Sudah dapat bantuan, Pak? Nah, sudah dapat bantuan, insya Allah nanti bulan Oktober November ini ada asesmen nasional. Tolong didukung anak-anak kita untuk kelas 5 lebih giat belajar di rumah. Sudah Bapak Ibu. Pesan lakinya. Pesan terhadap Bapak Ibu wali murid. Anak-anak kita itu kan masih usia belajar. Tolong dimotivasi, tolong didorong. Jangan didorong mundur, Pak, didorong maju untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Biarkanlah anak-anak kita itu menikmati dunia pendidikan. Yang tadi harus punya prinsip, mudah-mudahan anak kita itu lebih daripada kita ini. Anak itu boleh dia arahkan Anda ke sana, yang kan hendak ke pondok kan, hendak ke pesantren kan, hendak ke sanawiyah kan, dipersilakan aja gue. Orang tua itu cuma mengarahkan, tapi anak punya kehendak. Nah itu kan nanti kalau ada naik ulun anak sanawiyah aja, ulun jangan dipaksakan ke pondok, pas benar dua habis 18 juta seminggu beli. Ya kalau karena ada tahap, tapi sangat bagus juga artinya itu memang seperti itulah membentuk akhlak kita memang harus ke spiritual pula ke dunia Islam, dunia agama. Silahkan dorong aja Ibu sampai nanti ya istilahnya anak-anak itu kan nanti dibentuk supaya belajar sepanjang hayat, jadi tidak ada lagi istilahnya tidak belajar. Silakan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu wali murid, karena hari ini dilepas, tolong nantinya ya istilahnya itu apabila nilainya kurang bagus atau itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah tadi tidak melanjutkan ke atas saja. Ada masalah karena anak itu masih usia perkembangan. Kenapa? Ada orang lulusan SD jadi orang sukses banyak kan? Karena apa? Karena memang tadi sesuai dengan kodrat nasibnya kan. Oleh karena itu tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Semua adalah proses. Jadi nanti kalau ada anak Bapak Ibu guru yang bisa bukan, mohon maaf karena anak-anak yang pernah jinjit itu sebagai proses untuk semua anak-anak kita supaya lebih baik. Kita tahu kalau anak-anak kita jangankan sekolah gue, anak kita anak 3 di rumah itu beda-beda perlakuannya. Ya kalau nanti pendidikan juga seperti itu, perlakuan anak kita itu berbeda.
di kelas juga berbeda. Yang kedua, untuk guru-guru kita, tolong Bapak Ibu guru, karena sampean sebagai abdi negara, abdi masyarakat, berjiwalah sebagai seorang pendidik. Bagaimana berjiwa seorang pendidik? Bapak Ibu tahu semuanya, karena sudah dites psikologinya, sudah dites menjadi pegawai negeri, jadi guru di sini. Nah, selalu semangat, selalu berjuang untuk anak-anak kita. Nah, karena anak-anak kita adalah generasi emas yang harus dibuat supaya menjadi anak-anak yang sukses. Kepada anak-anak sekalian, anak-anak luar, jadi anak-anakku, semua apa yang diperintahkan atau disarankan oleh orang tua ikuti. Anak-anakku, yang sibuk hendak mencium bendera. Anak-anakku, jadi tidak ada namanya bekas guru. Nah, itu aja anak-anak pulang. Tolong, anak mungkin nanti disampaikan dengan itu aja. Tidak ada namanya bekas guru. Yang ada adalah guruku. Jadi mohon disapa, ditegur guru-guru kita yang lewat tuh nah, supaya silaturahmi kita itu berjalan. Dan sama-sama kita Bapak Ibu, kita sama-sama mendoakan untuk kita semuanya, anak-anak kita, supaya mendapatkan jalan yang mudah dalam menempuh menjalani kehidupan ini, dapat berkah, dapat rahmat, dan dapat kesehatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf terlalu banyak sampai kata ingat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dulu. Guru yang diri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.